Halo, selamat malam para pelanggan semua. Kembali lagi nih di channel gua di Raven Askin. Dan gua gua kali ini akan menjadi lelaki penghibur bagi kalian semua. Tapi menghiburnya dengan cerita ya para pelanggan. Jadi gua lelaki penghibur nih, kalian yang nonton gue sebutnya pelanggan ya. Nah, hari ini gue akan ceritain nih cerita horor, pengalaman horor dari teman kita Vina, yang mana cerita ini sebenarnya horornya tuh nggak dar-der-dor yang heboh gimana, nggak. Tapi cukup membuat kita emosi nih pelanggan. Kenapa? Karena tentang dinginnya rumah tangga, pengkhianatan, peran yang terbalik. Ya pokoknya akan menguras air mata dan air liur kalian. Ya pokoknya gitulah ya. Gimana ceritanya pantengin terus aja nih video ini. Oh iya, buat kalian yang takut sama setan, jangan lupa tonton video pertama gua tuh. Yang pokoknya yang pertama banget lah ya. Di situ kita ngebedah nih tentang sejarah setan sampai tuntas. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Vina. Check it out. Cerita ini dari teman kita yang bernama Vina nih. Vina menceritakan perjalanan hidupnya berumah tangga bersama Raka. Yang mana ketika mereka menikah dulu tuh sebenarnya ya bisa dibilang cukup muda. Waktu itu Vina 22 tahun, sedangkan Raka tuh 23 tahun. Vina merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Kakaknya nih laki-laki, kerja kayak tentara gitu, dan adiknya nih laki-laki juga, masih sekolah. Sedangkan untuk orang tuanya Vina sendiri, mereka tuh kayak pensiunan PNS gitulah pelanggan. Dan Vina pun dia dikenal memiliki kepribadian yang supel, tapi juga berprinsip dan bisa pegang kendali. Sedangkan Raka adalah anak bontot dari 4 bersaudara. Kakaknya Raka semuanya laki-laki nih, dan mereka tuh punya kayak apa ya, usaha keluarga di bidang kuliner, dan ini cukup terkenal ya pelanggan. Kalian juga pasti tahu deh sebenarnya. Cabangnya tuh ada di seluruh kota besar se-Indonesia. Kalau gue sebutin mereknya, kalian pasti kaget, gue jamin. Karena gue yakin apalagi di Tangerang ini ya, semua orang pasti pernah makan itu. Mereka tuh dulu ketemunya di tempat kerjanya Vina ya. Sebelum menikah, Vina itu kerja di minimarket yang selalu dempetan tuh, kalian tahu kan. Dan sedangkan Raka tuh, dia tuh setiap hari nongkrong di kayak salon mobil gitu, salon apa otomotif gitu yang buat modif-modif mobil, motor, gitu-gitu deh. Pokoknya si Raka ini anak otomotif banget pelanggan dia tuh. Sebelum menikah, sebenarnya Vina ini ada keraguan pelanggan sama Raka tuh. Bukan apa-apa. Menurut POV-nya Vina, Raka ini nih sifatnya nih masih kekanak-kanakan dan manja gitu pelanggan. Kalau untuk keuangan sih, ya Raka kan terbilang kaya raya ya. Tapi kan yang namanya hidup, masalah kan bukan tentang soal uang aja gitu. Tapi keraguannya Vina itu lebih kayak tertitik di apa bener nih gue mau menggantungkan hidup gue sama laki-laki ini gitu. Tapi ya sama Vina ya dia mikirnya kayak ya udahlah ini mungkin marriage blues kali, ketakutan pas sebelum menikah gitu. Jadi sama Vina ya Vina tepis aja, dan singkat cerita pun mereka pun menikah. Setelah menikah, Vina sama Raka nih tinggal di rumah ibunya Raka. Kenapa? Sebenarnya bukan karena nggak mampu beli rumah, tapi dulu tuh Raka sama ibunya cuma tinggal berdua. Kalau misalkan setelah menikah Raka ini pindah ya ibunya tinggal sendiri dong. Jadi si Vina ini nih tinggal di rumah Bumer pelanggan. Tapi ya di rumahnya Bumer pun si Vina tuh nggak disiksa, nggak kayak dijadiin babu gitu, disuruh nyuci, disuruh masak apa, enggak. Semuanya tuh udah ada ART yang kerjain. Dan rumahnya Raka pun juga gede gitu, ada 5 kamar. Ada kamar ART, ada musola, ada halaman gede lah, namanya rumah orang kaya.
Hubungannya Vina sama Bumer juga sebenarnya bisa dibilang baik. Bumer cukup sayang lah sama Vina dan royal pula. Jadi sering nih Bumer kayak pergi kemana gitu pulangnya bawa hadiah buat Vina, entah makanan, baju atau bahkan perhiasan yang mahal-mahal. Bumer tuh baik sama Vina, walaupun jujur nih menurut POV-nya Vina, Bumer itu orangnya tuh sedikit mood swing gitu. Jadi kita tuh nggak boleh salah sedikit gitu di depan Bumer tuh. Jadi misalkan kita kayak ada salah ngomong sedikit aja, Bumer tuh bisa tiba-tiba langsung diem gitu, mukanya langsung jutek gitu. Yang kalau Vina tanya kenapa, Mama kenapa gitu kata Vina. Bumer cuma bilang enggak nggak apa-apa. Sambil mukanya datar, ya udah pergi. Jadi Vina tuh tetap merasa ada jarak antara dia sama Bumer. Sedangkan kalau Raka sendiri, Raka tuh ya sayang sama Vina, sayang dia tuh. Bahkan bisa dibilang ketergantungan malah. Nggak bisa Raka itu hidup tanpa Vina. Yang ibarat kasarnya nih, kalau mati lampu pelanggan, yang dicari sama Raka tuh bukan senter atau lilin, tapi yang dicari tuh Vina gitu. Nggak bisa dia itu ngapa-ngapain tanpa Vina. Jadi bisa dibilang selama usia pernikahan mereka nggak pernah ada masalah-masalah berat. Kayak misalkan KDRT, perselingkuhan, atau bahkan kekurangan. Nggak ada ya, karena kan Raka tuh kaya raya ya pelanggan. Tapi jujur nih, ada dua hal yang mengganjal di hati Vina. Yang mana setelah gue baca ceritanya, justru ini menurut gue menjadi luka yang akhirnya melebar nih pelanggan. Yang pertama, Vina itu ngerasa dia itu jadi kepala rumah tangga. Bumer dan keluarganya Raka tuh seakan-akan menitipkan Raka gitu ke Vina tuh. Sering banget ada omongan gini dari mereka. Vin, kamu kan tahu Raka itu masih kayak anak kecil. Raka itu manja, Raka itu boros. Tolonglah dijagain. Tolong diarahin yang baik dan yang benar. Tolong dilindungi. Yang mana kadang Vina ngerasa kok jadi kayak kebalik ya, bukan gua yang dilindungi dan diayomi, tapi ini malah jadi sebaliknya gitu. Dan banyak juga keputusan-keputusan krusial yang akhirnya mau nggak mau Vina yang putusin pelanggan. Karena ketika Raka dihadapkan sama pilihan yang berat, Raka itu bingung gitu. Tapi masalahnya di sini adalah ketika ada suatu hal yang salah nih, yang dicecer itu sama keluarganya Raka tuh Vina pelanggan. Jadi misal gini nih, contoh gitu. Si Raka habis beli pelek mobil gitu, entah mobil entah motor harganya belasan juta gitu. Terus nanti yang ditegur tuh Vina sama Bumer, dan negornya tuh kadang tuh ketus gitu. Kayak misalkan, Vin, kamu gimana sih? Kok suaminya boros begitu, bukannya dikasih tahu, bukannya dijagain, bukannya dilarang gitu. Yang mana juga sebenarnya si Vina udah ngelarang gitu ya sampai mereka berantem. Tapi keluarganya Raka sama Raka tuh terkesan lembek pelanggan. Jadi kalau ada masalah apa-apa yang dicecer itu Vina. Jadi kadang kalau Vina pikir nih katanya konflik dia sama Raka tuh kayak seputar itu aja gitu. Raka boros, terus Vina ditegur sama Bumer, terus Vina ngomel ke Raka, ya udah mereka berantem. Udah gitu-gitu aja, nggak ada kayak misalkan KDRT, perselingkuhan, kekurangan tuh nggak ada. Terus ini yang paling krusial sebenarnya, masalah kedua. Vina tuh merasa kosong hidupnya. Dia ngerasa nggak ada kehangatan keluarga di dalam hubungan ini pelanggan. Selama 8 tahun pernikahan mereka, Vina sama Raka ini belum dikaruniai keturunan. Walaupun keluarganya Raka pun nggak nuntut yang gimana, karena kakak-kakaknya Raka juga dapat momongannya tuh lama. Dan Vina sama Raka juga udah cek ke dokter berkali-kali. Yang dokter juga cuma bilang, enggak kok, dua-duanya sehat, cuman kurang istirahat aja, cenah kata dokter tuh. Selain momongan nih pelanggan, Vina juga selama tinggal di rumah Bumer, dia itu ngerasa nggak bebas gitu. Jadi maksudnya gimana sih, namanya cewek tinggal di rumah mertua ya, kadang dia mau bangun siang nggak enak, takut Bumer gimana. Dia mau bangun pagi juga mau ngapain. Kalau misalkan dia kerjain kerjaan rumah nih, itu ditegur sama Bumer, udah nggak usah, kamu ngapain sih, kan udah ada bibi gitu.
Jadi Vina ini bingung mau ngapain gitu hidupnya tuh. Sedangkan Raka sendiri keseharian tuh sama aja kayak waktu dia sebelum merit. Setiap hari tuh dia nongkrong di komunitasnya, otomotif di salon modifan itu. Nggak ada yang berubah kalau Raka mah. Akhirnya untuk mengisi kekosongan tuh, Vina itu jadi sering ikut aerobik, yoga, atau bahkan cuma main nih ke rumah temennya. Ada namanya Ratu, teman dekat dia dulu waktu kerja. Kalau Ratu libur tuh, Vina akhirnya ngabisin waktu di rumah Ratu. Yang mana intinya Vina keluar deh dari rumah itu gitu, nggak berduaan sama Bumer gitu. Soalnya dia ngerasa canggung. Sampai nih pelanggan, ada suatu ketika si Bibi ART rumah gitu maksudnya, ngomong gini ke Vina. Teh jangan marah ya teh. Kenapa Bi? Kata Vina gitu kan. Kata tetehnya gini, kata ART-nya gini. Bibi heran sama teteh sama si AA, maksudnya Vina Maraka ya. Si teteh kemana, si AA kemana. Seakan-akan kata kalimat itu tuh menggambarkan hubungan mereka. Sampai akhirnya di bulan puasa tahun ke-8 pernikahan Raka dan Vina. Itu terjadi masalah yang cukup gede nih pelanggan. Jadi salah satu cabang yang dipegang nih sama Raka buat dikelola itu nggak sanggup bayar THR. Ketika tahu itu, kakak-kakaknya Raka nih marah banget. Apalagi terutama Bang Andra nih, kakaknya Raka yang nomor 1 yang ngerintis usaha itu dari nol. Bang Andra langsung telepon semua kakak-kakaknya yang lain supaya datang ke rumah Bumer gitu buat ngadain rapat keluarga. Pas sampai di sana diadain lah rapat, ada Bumer, ada Vina ya pasti, Raka sama ketiga kakaknya. Di situ Bang Andra marah banget. Bang Andra bilang gini, kok bisa lu sampai gak sanggup bayar THR karyawan? Itu cuma 1 tahun sekali loh. Dan usaha ini kan pendapatan utama lu. Lu masih kayak anak kecil sih, gue lihat setiap hari lu nongkrong di salon mobil. Dengar kayak gitu, dengar anak yang ngotot nih pelanggan, Bumer langsung bangun dari sofa. Dia bilang gini, Andra, jaga mulut kamu ya. Jaga tensi kamu di hadapan mama. Gak sopan kamu. Raka itu adik kamu, gak boleh kamu bentak-bentak dia kayak gitu. Terus Bang Andra jawab gitu, gak kayak gitu mah. Maksud Andra tuh pengen dia itu mandiri. Andra tuh pengen dia itu dewasa. Masa cuma urus 1 cabang doang gak bisa? Terus Bumer jawab lagi, ya tapi gak kayak gitu caranya dong. Kamu ngomong baik-baik sama dia tuh adik kamu. Kasih solusi yang benar, bukan cuma marah-marah. Ya udah gini deh, kalau kalian masih pada ngotot begini, kalian pulang aja ke rumah masing-masing. Mama masih sanggup kok masih makan Raka tanpa bantuan kalian semua. Terus Bumer itu langsung balik badan ke Vina. Terus si Bumer ngomong gini pelanggan, Vina, kamu juga gimana sih? Suami bukan diarahin yang bener, bukannya dijagain. Usaha ini kan untuk kamu juga. Kamu kan juga makan itu uangnya. Punya mantu gak berguna, udah gak bisa punya anak, disuruh ngurus suami juga gak becus. Bumer ngomong gitu pelanggan. Dia sambil balik badan terus masuk kamar. Mendadak suasana hening. Di situ Vina cuma bisa, dia kayak nahan mulutnya biar nggak keluar suara sesungguhkan nangis. Padahal mah di pipinya ya itu air mata berlinang pelanggan. Vina tuh shock banget Bumer ngomong kayak gitu. Dan anehnya kakak-kakaknya Raka, termasuk Rakanya diem aja, nggak ada yang ngomong apa-apa. Seakan-akan mereka semua takut gitu sama Bumer. Cuma Vina cuma bisa ngunci mulutnya walaupun kayak supaya suara nangisnya tuh nggak keluar gitu. Tapi air matanya tuh terus berlinang pelanggan dari pipinya tuh. Sampai akhirnya kakaknya yang kedua, kakaknya Raka yang nomor 2 tuh bilang gini, ya udah, lu kan masih punya motor sama mobil tuh, buat THR karyawan, jual aja dulu itu motor sama mobil. Kami bukannya nggak mau bantu, tapi kami itu pengen lu tuh lebih dewasa, lebih bertanggung jawab sama usaha yang lu pegang. Di sini dia konteksnya maksudnya motor mobil mainannya Raka yang biasa dimodif-modif itu. Kalau motor sama mobil lainnya mah masih ada, masih bisa dia pakai. Akhirnya singkat cerita motor mobil mainannya Raka itu dijual pelanggan buat nutupin THR karyawan. Tapi pelanggan setelah kejadian itu juga keadaan di rumah itu tuh nggak semakin membaik gitu. Entah hubungannya Raka sama Vina atau hubungannya
Entah hubungannya Vina sama Raka atau hubungannya Vina sama Bumer. Raka setelah motor sama mobilnya itu dijual, kan dia kan jadi sering di rumah aja tuh. Raka itu kesannya tuh kayak shock gitu. Barang-barang kesayangannya itu dijual. Raka tuh sering ngomong sama Vina gini, aku tuh sayang banget sama mobil itu, aku sayang banget sama motor itu. Raka tuh kesannya tuh nggak move on gitu, dia masih kepikiran itu motor dan mobil yang udah dijual gitu. Sedangkan untuk hubungan Vina sama Bumer setelah kejadian rapat itu malah semakin renggang. Mungkin Bumer ini ngeliat si Raka nih berubah gitu, nggak jadi periang lagi gitu. Bumer nih setiap hari itu malah makin ketus pelanggan sama Vina. Jadi kalau menurut POV-nya Vina, Bumer ini sekarang nih menuntut Vina seakan-akan menjadi babysitternya Raka, bukan sebagai istrinya lagi. Sampai akhirnya di titik dimana Vina nggak sanggup nahan itu semua. Vina datanglah ke rumahnya Ratu gitu, dia ceritain semua dari A sampai Z gitu. Terus di situ Ratu ya marah lah dengernya sebagai temannya Vina kan, apalagi dia juga udah kenal deket, udah dianggap kayak anak sendiri tuh Ratu sama orang tuanya Vina. Si Ratu ngomong gini, suami lo kok gitu sih Vin, bukannya ngelindungin lo, tapi kok malah kayak gitu sih sifatnya. Gue udah tahu tuh orang tuh dari dulu tuh childish, gak pantas dia sebenarnya sama lo. Emang dasar Sagittarius, elemen api, orangnya gak bisa dipegang omongannya, childish, gak bersyukur. Ih, kata Ratu gitu. Beon ya, bukannya di tengah langit tempatnya lagi curhat ya, malah dipanas-panas sih. Ya, Vina denger kayak gitu cuman jawab, gue gak tahu lagi tuh harus gimana. Lihat aja sampai kapan gue bisa bertahan, kata Vina. Waktu terus berjalan nih pelanggan, gak ada perubahan aura positif gitu di rumah itu. Sampai akhirnya Raka itu jatuh sakit. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya sakitnya tuh kayak ciri-ciri tipes ya. Pagi tuh badannya dingin, tapi kalau malam tuh badannya panas gitu. Terus pagi dingin, malam badannya panas gitu. Tapi yang anehnya pelanggan, setiap pagi kalau misalkan si Raka ini mau dibawa ke rumah sakit, mau dibawa berobat, Raka tuh nggak bisa berdiri. Dia itu ngeluh seluruh tulangnya tuh pada sakit gitu, seluruh sendinya tuh kayak pada ngilu gitu. Dan kalau ditelaah, panasnya Raka ini pasti selalu dimulai dari habis maghrib. Sampai akhirnya dipanggil kan dokter ke rumah. Pas dicek, kata dokter juga, oh ini kayaknya tipes nih gitu. Raka tuh dikasih antibiotik sampai diinfus juga. Tipes kan penyakit bakteri yang di usus ya. Dan tipes itu kan terkenal penyakit 2 minggu kan. Biasanya tuh dia masa penyembuhannya itu 2 minggu gitu. Apalagi, tapi itu kalau nggak diinfus sih. Kalau di rumah sakit sih harusnya lebih cepat ya. Ditambah si Raka itu sering ngigo pelanggan. Dan ngigonya itu serem menurut Vina. Jadi kalau malam Raka itu sering ngigo gini. Ampun, ampun. Itu sambil merem ya. Ampun, ampun. Atau juga dia tiba-tiba ngigo, tolong, tolong, tolong gitu. Ya Vina kan ngeliat kayak gitu kan panik kan. Nah jadi dia tuh terus standby gitu di sampingnya Raka. Sampai ada satu ketika Raka itu ngigo serem banget. Si Raka itu sambil merem teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tolong, tolong, teriak-teriak begitu. Vina ketakutan banget di situ. Raka, sayang kamu kenapa sayang gitu. Tapi selain ngigonya Raka, yang paling menakutkan itu bagi Vina adalah ketika dengar suara pintu. Takut-takut tuh gejek-gejek Bumer masuk. Itu jadi bayangin kalau kalian ada di posisi Vina ya, udah suaminya begitu, ditambah Bumer juga bisa masuk kapan aja, kok nggak tertekan dia itu. Sampai puncaknya pelanggan Raka itu panasnya sampai 41 derajat. Keringetnya si Raka tuh muncul terus basah, bajunya gombios. Dan di situ Raka ngigonya serem banget. Dia ngigo gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil teriak seakan-akan dia kayak ngeliat sosok yang serem gitu. Allahu Akbar, tolong, tolong. Tiba-tiba suara pintu, ketuk. Bumer masuk. Bumer ngeliat anaknya kayak gitu ya dia pasti panik lah. Si Bumer bilang, Raka kamu kenapa sayang? Raka. Tapi Raka walaupun digoyang-goyang gini tetap nggak bangun. Vina kamu apain si Raka? Terus anehnya si Bumer malah marahin si Vina gini. Vina kamu apain si Raka gini? Ini pasti ulah kamu kan? Masa si Bumer ngomong begitu? Terus Bumer langsung buru-buru dia lari ke kamarnya lagi, ambil handphone, dia telepon
si Bang Andra. Itu kata Gumer, Andra, telepon kayak laki. Ini nih si Raka nih sakitnya udah gak normal nih. Ini dia sakitnya udah gak wajar nih. Kalau seandainya dia tipes itu cuma 2 minggu. Ini udah lebih dari 2 minggu. Selain itu masa dia ngigonya tuh serem-serem. Seakan-akan dia tuh kayak dikejar-kejar sosok. Jadi kalau menurut Vina nih, kayak laki adalah panggilan kayak kakek gitu dari suatu daerah ya pelanggan. Abis teleponan kayak gitu ditutup sama Bumer, terus Bumer masuk lagi ke kamarnya si Raka gitu. Udah minggir kamu Vina, biar saya aja yang jaga. Ya udah si Vina keluar, tapi si Vina keluar juga sambil bingung, dia juga nggak tahu apa yang terjadi. Jadi Vina cuma bisa nangis doang pelanggan. Lama Bang Andra telepon Bumer gitu. Kata Bang Andra, "Mah, aku udah telepon kayak laki nih." Kata kayak laki, "Udah, nggak usah panik, nggak usah digede-gedein. Si Raka tuh suruh dikompres pakai daun bidara, insya Allah sembuh." Gitu. Udah, dari situ si Bumer nyuruh Vina minta daun bidara ke tetangga, dan kebetulan ada yang punya ya pelanggan. Setelah ngikutin saran kayak laki nih pelanggan, alhamdulillah si Raka tuh berangsur-angsur sembuh. Tapi belum sembuh total ya, si Raka udah panasnya udah gak datang lagi, cuman dia kerjaannya masih baringan aja terus di kasur. Terus si Vina kan nanya nih sama Raka. Kata Vina gini, sayang kamu kenapa? Kok waktu kamu sakit kamu tuh ngigonya serem gitu. Kamu minta tolong, kamu bilang ampun, sampai kamu teriak Allahu Akbar. Sebenarnya kamu itu ngeliat apa sayang? Kamu kenapa? Itu Raka cerita, dia bilang selama ini tuh dia ngeliat tuh hal yang abstrak, hal yang lompat-lompat gitu pelanggan. Jadi pertama dia itu ngeliat si Vina ini nangis di pojokan sendirian. Si Raka itu sedih ngeliatnya. Terus tiba-tiba si Raka juga ngeliat wujud anak kecil yang serem banget pelanggan. Yang dia itu sambil kayak ngesot gitu, mendekati Raka sambil minta tolong. Ya di situ si Raka ngeliat anak kecil yang serem begitu ngesot. Si Raka juga takut, makanya di situ si Raka minta tolong. Dan yang paling serem tahu nggak pelanggan, si Raka yang waktu dia sampai teriak Allahu Akbar. Menurut si Raka, dia itu ngeliat sosok pocong yang ada di mana-mana. Tapi pocongnya itu berserakan, aduh gue sampai merinding. Tapi pocongnya itu berserakan. Gimana sih pocong berserakan? Ya pocongnya itu pada tiduran gitu banyak. Tapi kalau misalkan si Raka malingin wajahnya di sini pocong, dan pocong itu penampakannya langsung di depan muka dia gitu. Maka si Raka ngejerit Allahu Akbar gitu. Terus pelanggan, kata Vina ada 2 hal yang paling gak bisa Vina lupain. Kalau Vina inget ini tuh, dia tuh rasanya dadanya tuh sakit gitu, kayak dihimpit batu gitu, sesak, susah nafas. Si Raka abis cerita yang pocong-pocongan tadi tuh si Raka bilang gini sama Vina, sayang maafin aku ya, sebenarnya aku tuh, tapi kamu janji jangan marah ya sayang. Kata Raka. Terus kata Vina, kenapa sayang? Ya tapi kamu janji dulu jangan marah, kamu jangan ninggalin aku. Kata Vina, iya kenapa gitu. Ya tapi kamu janji dulu, kamu jangan marah, jangan ninggalin aku. Iya kenapa gitu. Ya Vina dibilang gitu ya malah nyolot kan gitu. Ya tapi kamu janji dulu, kamu janji jangan marah, jangan ninggalin aku. Iya sayang, aku janji aku gak akan marah. Ini tapi sebenarnya ngomongnya sambil nahan emosi ya. Kenapa? Kamu cerita gitu. Nah di situ si Raka bilang gini pelanggan, sebenarnya aku, sambil ragu-ragu tuh si Raka, ya kamu kenapa sayang? Kata Vina, aku sama Evin sebenarnya udah pacaran dan kita sering berhubungan, bahkan Evin bilang dia pernah gugurin kandungannya. Jadi aku takut semua penampakan yang aku lihat gara-gara Evin gugurin anak aku. Di situ Vina jeder kayak kesambar petir, dia nggak bisa ngomong. Rasanya dadanya tuh sakit banget, kayak dihimpit langsung, kayak nggak bisa napas. Yang keluar dari mulut Vina cuman kenapa sayang? Kok kamu begitu? Kenapa sayang? Kok kamu tega sama aku? Sambil air matanya berlinang. Dan kalian tahu pelanggan alasannya Raka selingkuh dari Vina. Karena Raka merasa Vina udah gak sayang lagi sama dia. Vina sekarang sering ngatur-ngatur si Raka. Coba bayangin.
Di situ Vina diem aja, terus Vina cuma bilang, aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Akhirnya udah Vina keluar rumah, nggak bawa apa-apa, dia cabut dari rumahnya Raka. Dan ini hal yang menyakitkan kedua nih menurut POV-nya Vina, pelanggan. Berlalu sekitar 10 harian dari kejadian pengakuannya Raka itu, tiba-tiba Bang Andra datang ke rumahnya Vina. Pastinya ya disambut dingin lah ya sama keluarganya Vina gitu. Tapi nggak terjadi baku hantam juga, soalnya kakaknya Vina yang tentara tuh udah diasingin sama bapaknya Raka supaya nggak terjadi keributan. Di situ Bang Andra ngomong sama Vina, sama keluarganya Vina. Yang keluar dari mulutnya Bang Andra itu cuma kata-kata maaf, minta maaf atas semuanya, minta maaf atas ibunya, minta maaf atas kelakuannya Raka, pokoknya minta maaf dengan semua apa yang terjadi sama Vina. Bang Andra tuh gak putus-putusnya minta maaf, yang keluar dari mulutnya cuma minta maaf, gak ada explanation, cuma minta maaf. Tapi di situ juga Bang Andra ngomong tentang soal perceraian. Maksudnya jadi keluarganya Raka nih pengennya nih Raka sama Vina ya udahlah, udahan aja gitu, cerai. Ya keluarganya si Vina juga pengennya begitu ya, orang jelas-jelas udah dia yang selingkuh gitu. Tapi yang disayangkan sama Vina plus keluarganya, kenapa bukan Raka sendiri yang datang buat menceraikan Vina gitu? Kenapa harus kakaknya? Kok dulu Raka minta baik-baik ke keluarganya Vina, tapi kok sekarang endingnya begini gitu? Kenapa harus diwakilin sama orang? Tapi yang masih jadi misteri nih ya pelanggan, keluarganya Raka tuh mengajukan perceraian tuh karena apa? Apakah karena dia malu atas perbuatannya Raka, atau kasih Raka mau jadian sama si Evin, atau ini karena desakan ibunya? Itu nggak tahu Vina. Itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan tahu nggak pelanggan plot twistnya? Iya, si Raka tuh bener diguna-guna. Tapi bukan sama Vina nih. Ayo coba tebak sama siapa? Pasti kalian pikirnya sama Ratu kan? Bukan, ternyata pelanggan. Bukan Ratu pelakunya. Tapi pelakunya adalah karyawan Raka sendiri. Jadi gini ceritanya pelanggan. Waktu Vina cabut dari rumahnya Raka, singkat cerita Keilaki itu datang ke rumahnya Raka. Ya mungkin di situ keluarganya cerita lah ya, ada kejadian ini. Setelah diterawang sama Keilaki, kata Keilaki bukan sama istrinya, tapi sama karyawan kamu. Jadi ceritanya adalah, jadi ada satu karyawannya Raka waktu itu. Ini nih karyawan lama. Waktu itu si karyawan ini mau kasbon gara-gara anaknya tuh sakit. Dia ngechat Raka sama Vina nggak dibales gitu, nggak tahu kita lagi ngapain gitu kan. Sedangkan dia ini butuh uang nih, buru-buru nih, anaknya tuh step gitu, mau buru-buru dibawa ke dokter. Tapi ini karyawan mungkin tata keramanya mungkin jujur kali ya, tata keramanya tinggi, dia nggak berani langsung ambil uang aja dari kasir. Datanglah dia ke rumahnya Raka, mau izin nih, mau langsung face to face gitu, tapi ketemunya sama ibunya Raka gitu. Terus di situ ibunya Raka ngomong yang nggak enak, dia sakit hati, akhirnya sama si karyawannya, sama si mantan karyawannya, ini udah mantan ya, udah keluar soalnya. Sama si mantan karyawannya dibikin sakit lah si Raka, yang bertujuan biar ibunya tahu kalau anaknya sakit tuh kayak gimana rasanya. Gitu pelanggan ceritanya. Ya begitulah pelanggan cerita dari teman kita Vina, yang mana kalau dipikir Vina juga bilang nih dia nggak menyesal dengan semua apa yang udah terjadi. Walaupun kadang ada pikiran Vina mikir gini, seandainya gue punya anak, mungkin kehidupan gue nggak masing-masing kali ya, nggak Raka kemana, Vina kemana gitu. Mungkin seandainya gue punya anak dulu sama Raka, kehidupan gue bakal lebih terarah. Tapi ya kadang kalau dipikir lagi, Vina bilang ya mungkin memang jodohnya udah sampai di sini. Ya, Vina sih udah nggak menyesali hal-hal yang udah terjadi. Tapi tetap kata Vina, kalau misalkan dia inget kejadian itu, hatinya tuh rasanya tuh masih sakit.
Ya, Vina sendiri sih sekarang udah melanjutkan hidup ya. Dia sekarang udah kerja lagi nih di kayak salah satu klinik gitu. Tapi dia belum menikah ya. Kalau sedangkan Raka nih, Vina bilang sih nggak tahu. Gue udah nggak mau tahu deh soal Raka gitu. Gue mencoba move on. Ya, walaupun cerita horor kali ini nggak dar-der-dor heboh gimana, tapi seenggaknya banyak lah yang bisa kita petik ya. Coba menurut kalian nih gimana nih pelanggan nih? Apakah ini siapa yang mau disalahin kalau keadaannya kayak gini? Gue juga bingung ya kalau misalkan itu terjadi di hidup gue. Tapi ya kita doain aja, mudah-mudahan Vina cepat menemukan jodohnya yang baru, yang sakinah mawaddah warohmah, yang bisa menjaga dan melindungi, yang bisa menjaga, melindungi dan mengayomi dia. Sedangkan kalau Raka, ya mudah-mudahan lo tambah baik lah ya kak. Ya udah pelanggan, jangan lupa kalau misalkan kalian mau ada kirim cerita, kirim aja ke email yang ada di bawah ini nih. Nanti insya Allah gue bawain. Atau kalian mau ada something yang dibedah gitu, kayak misalkan mau bahas kitab sihir dong, bahas santet dong, ini dong ya komen aja lah ya. Dan juga pelanggan nih, gimana menurut kalian gue nih udah kredibel belum buat jadi lelaki penghibur gitu. Dan kalau misalkan kalian merasa terhibur sama cerita ini gitu, kasih tip dong ke gue nih sang lelaki penghibur. Tipnya dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, share gitu. Soalnya ini aja bikinnya masih pakai video, bikin video ini aja masih pakai handphone, effort tahu. Atau juga kalau misalkan kalian emang bener-bener mau ngasih tip beneran, email, nanti gue kasih nomor rekening gue gitu. Buat beli kamera kan, jadi bisa menghibur kalian nih para pelanggan lebih hot ya gitu aja lah ya pelanggannya. Akhir kata mohon maaf kalau ada hal-hal yang gak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di konten berikutnya.